Selamat datang kembali di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Kali ini kita ada di bab mengenai People and Process Metric. Bagi yang belum melihat bab-bab sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Jadi di bab-bab sebelumnya ada 3 komponen di dalam software measurement, yaitu product, people, dan proses. Sebelumnya kita menyelesaikan mengenai product sampai dengan ke function point analysis. Kemudian kita lanjutkan dengan 2 komponen berikutnya, yaitu people dan proses. Saya sebutkan di bagian sebelumnya bahwa people dan proses ini sulit untuk diukur, ya, khususnya proses, karena kalau di testing itu berarti ini masuk ke white box. Ya, yang pertama, kenapa kok mengukur people? Nah, ini ada hubungannya dengan bab sebelumnya, ya, function point analysis. Pada saat function point analysis selesai dilakukan, maka kita akan menghitung, kalau untuk estimasi, ya, menghitung berapa harga software tersebut. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan masing-masing. Nah, ini financial purposes. Sehingga nanti ada berapa harganya per function point. Kita menentukan harga berapa untuk developer ini. 100.000, 200.000, 300.000, atau 500.000. Tergantung apa, ya? Balik lagi nih, subjektif. Sehingga kita bisa secara subjektif menentukan, ya, si A ini bukan fresh graduate, Pak. Dia experience, pengalaman, dan terbukti cepat dan akurat kalau melakukan pemrograman. Jadi saya bisa memasang harga sekian untuk tiap function point. Wah, ini 85 loh function point. Kalau Anda lihat di bab sebelumnya, ya, hasil perhitungan function pointnya 85, 86 bahkan kalau dibulatkan. Berarti 86 kali 500.000. Ya, itu yang harus dibayar. Itu harga pokoknya loh, ya. Kalau Anda sebagai software host, Anda juga harus menghitung komponen yang di luar itu, ya. Intangible cost yang tidak terlihat, ya, listrik, air, segala macam. Atau untuk project management purposes, sudah saya sebutkan di bagian sebelumnya atau di bab sebelumnya, bisa jadi tidak per hari, bisa jadi tidak per orang, tetapi seperti ini, per modul. Berarti satu developer ini targetnya itu 5 function point per hari. Kalau bobot simpelnya itu saya kasih 5, ya berarti dia sehari harus menyelesaikan satu modul yang dianggap atau dikategorikan simple. Misal needs to produce 5 function point per day in order to be on time. Sehingga nanti akhirnya, ya, kalau itu dimasukkan ke manajemen proyek, maka tahu berapa developer yang kita butuhkan, berapa hari yang kita butuhkan. Ya, jadi bagi Anda yang di sistem informasi, mata kuliah ini berkaitan erat dengan manajemen proyek. HR problem identification. Nah, setelah dikerjakan ternyata, gitu, ini kalau diproses, ya, developer produce 5 defect per hour. James produces 10. Loh, ini rata-ratanya 5 dari 3 orang. Ini ada 1 orang menghasilkan 10, berarti dia di atas rata-rata. Bugnya itu yang di atas rata-rata. Ini ada yang salah. Apakah dia salah tempat atau kurang motivasi atau apa? Nah, itu. Nah, ini balik ke mata kuliah MSDM, Performance Appraisal. Ya, itu fungsinya dari pengukuran orang. Pengukuran orang ini selain dari unsur function point analysis, juga harus berpedoman kepada performance appraisal. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai performance appraisal, silakan dicek di playlist saya. Ada 2 playlist yang memuat bab tersebut. Ada di playlist manajemen sumber daya manusia dan playlist IT for HRM. Nah, yang sudah saya sebutkan di bagian awal, ya, di bab sebelumnya, bahwa manusia itu tidak suka untuk diukur.
ya. Dan itu juga ada di performance appraisal juga ada. In many cases you will not be able to look at a number and draw conclusion. Kenapa? Karena kaitannya banyak. Mungkin berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan ya kondisi tubuh, kondisi fisik, kondisi mental yang itu tidak sama ya. Karena manusia bukan mesin yang tidak konstan. For example, at face value, Clyde may take a longer time to finish his work when compared to college. Ini ada satu programmer namanya Clyde, lambat. However, further inspection might reveal that his code is bug-free, whilst that of his college needs a lot of reworking. Clyde ini agak lambat. Teman-temannya sudah selesai, dia belum. Tetapi ternyata begitu. Dia ini orangnya perfeksionis, teliti. Sehingga kalau sudah selesai, benar-benar selesai. Nggak ada bugnya. Karena dia mengulang-ulang terus sampai benar-benar bug free. Temennya cepat tapi banyak salahnya. Nah itu contoh. Kita nggak bisa pukul rata melihat dari sekilas saja. Beware when using people metric, only use them as indicator for potential problem. Jadi seharusnya ini dilakukan jika memang ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ya lebih baik ditahan dulu gitu ya. Tapi kalau memang ada di satu software yang besar atau di satu tim IT yang memang tergabung dalam satu perusahaan, ya ini masuk ke dalam performance appraisal, penilaian kinerja. Dan jangan langsung punishment, tapi harus dilihat terlebih dulu kayak Clyde itu yang sebelumnya tadi. Jadi ada pengukuran yang berdasarkan individu, ada yang berdasarkan tim, ada yang berdasarkan function point, tadi sudah saya sebut sebelumnya, ada yang berdasarkan rata-rata untuk function point ya, ada yang berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan, dan ada yang berdasarkan kerusakan yang kemudian dibagi dengan function point. Berikutnya adalah proses metrik. Kenapa harus mengukur proses? Karena proses ini yang nanti akan menciptakan produk. Kalau prosesnya bisa improve, maka otomatis produknya juga bisa improve. Ya. Dan dengan mengukur, maka kita bisa memahami, mengontrol dan improve. Tapi sebenarnya kalau improve ini agak sulit ya. Kita biasanya hanya melakukan proses dasar manajemen ya, PDCA, Planning Directed Control Action ya. Itu aja sudah sulit gitu ya. Belum sampai ke level improve, hanya action saja itu sudah sulit. Ya tapi minimal mencoba. This will lead us to engineering quality into process rather than simply taking product quality measurement when the product is done. Jadi yang paling benar memang mengukur kualitas itu dari pada saat proses, iya. Itu yang paling benar. Sayangnya ini jarang dilakukan ya, khususnya kalau untuk Indonesia. Itu yang pertama. Dan untuk mengukur ini, kalau perlu ya menggunakan standar yang sudah ada, standar ISO, standar IEEE, begitu ya. Nanti berikutnya ada, kita akan membahas mengenai standar IEEE ya. Itu pengukuran proses. Demikian untuk sementara pembahasan di bab People and Process Metric, masih di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.